Assalamualaikum, Tabe. Malam nih kita berjumpa lagi setelah kemarin beberapa hari yang lalu udah keluar episode pertama kita. Jadi malam nih kebetulan karena ini menarik sebenarnya pembahasan kita kemarin terkait dengan masalah corona. Kalau kemarin kan masih ruang lingkup, masih dalam daerah lah, masih orang-orang kampung kita, masyarakat kita sendiri lah yang sampai bertekak nih tadi ada. Nah, kan itu mungkin ada yang menarik lagi menurut kawan, karena kemarin terkait masalah pangan itu kemarin. Nah, kalaulah seandainya memang corona ini tak teratasi sampai beberapa bulan ke depan, ini kan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan menurut kawan. Yang macam kawan kemarin aja kawan ketakutan tuh, kawan keluar beli makan tuh kawan takut. Kalau sekarang kalau pangan pula yang kena. Jadi untuk itu karena ada isu yang menarik yang kami baca ada di media sosial, beritanya keluar dari Bulog langsung, itu cukup menarik. Dan ini alasan kami mengundang brother kami di Maulana nih, karena dia kawan sekolah, kawan kita, dan dia punya sejarah hidup juga cukup sangat dekat dengan persoalan yang nak kita bahas hari ini ya. Jadi kami kenalkan narasumber ni untuk kita bincang-bincang hari ini, Maulana, asli orang Keton. Lingkungan, jika kita tahu lah Daik mungkin semuanya identik dengan sagu ya. Apalagi Keton juga kan, hampir mungkin berapa persen, mungkin 90% lebihnya petani sagu kan. Nah, jadi kita baca kemarin itu imbas corona, Bulog siapkan sagu antisipasi kesulitan beras impor. Nah, jadi ini langsung dari Budi Waseso. Langsungnya di sana. Budi Waseso. Budi Waseso pada Bulog. Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyiapkan opsi pangan alternatif berupa sagu untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras. Dia mengatakan saat ini bila kebutuhan beras dalam negeri tidak mencukupi, maka sulit mengandalkan impor karena adanya persoalan produksi di negara asal impor beras. Kalau kami biasa impor Thailand dan beberapa negara, mereka sudah membatasi ekspor ke negara lain, termasuk Bapak Ibu sekalian, permasalahan pangan ini kami sudah mengolah pangan lain seperti tadi sagu. Nah, jadi ceritanya Wak, corona ini wabah nih. Jadi kita nih persentasenya mungkin kita tak dapat pastilah. Yang jelas di atas 60% pangan kita tuh itu dari impor dari luar. Tergantung dari Vietnam, Thailand. Nah, jadi pemerintah membuat opsi sagu. Rasa kawan cukup menarik nih. Kita daerah kita nih banyak masih sagu. Ada sagu. Kita pun ibarat dia keluar rumah jalan tak jauh dari situ pun dapat kita nengok kan. Pokok sagu macam ada yang buton, kepala laut, di Keton gitu. Terus juga yang kawan itulah yang kawan bahas masalah ketakutan kemarin beda. Sebenarnya masih menyambung dengan ini ketakutan ini sekarang. Karena sampai saat ini langkah yang pasti dari pemerintah pun kita masih nengok masih belum terlalu efektif begitu kan penanganannya, karena sampai hari ini pun masih banyak nih isu-isu yang tersebar di luar itu masih banyak. Datanya betul apa tidak, kemudian jumlah-jumlahnya bagaimana, dan sampai hari ini di Daik pun setelah bertekak apa semua kan ini masih dipantau gitu. Nah, dari ketakutan kemarin itu jadi kon membayangkan begini, bukan kau membayangkan tapi kau lebih memikirkan begini, kalaulah memang corona ini tak selesai sampai beberapa bulan ke depan, tiba-tiba yang stok beras gitu nih, contoh Thailand sama Vietnam, kamu pernah baca kemarin bahwa orang itu juga membatasi karena untuk kebutuhan dalam negeri mereka juga hal ini gitu. Karena beras sendiri di negara kita memang menjadi salah satu panganan terbesar gitu kan. Nah, kita balik lagi ke Liga sendiri, yang kita ketergantungan besar tuh dari beras luar. Anggaplah kapal tetap jalan nih, kapal pangan. Tapi bayangkan itu tadi pangan yang di Jawa itu mungkin cukup untuk tanah Jawa, yang di Sumatera mungkin cukup untuk Sumatera. Kita makan apa? Bisa jadi. Untuk saat ini kan pangan kita kan juga pula kan mulai menipis nih. Kalau kita tengok kan mulai jauh macam itu tadi yang telah disampaikan Buas tadi itu kan bukan dari kalangan bawah ke masyarakat di kampung-kampung kan, langsung dari pusat. Dari Direktur Bulog kan itu sudah mengatakan sudah mulai dibatasi. Hal ini kita juga harus tahu, jangan sampai sudah terjadi dibatasi bahwa kita macam kata pikat tanggal kepala, mau nak jari macam gegasing, ya kan? Lah nak ada putar, barulah kawan tu putar.
Nah, ini jangan sampai terjadi. Sementara untuk mengatasi hal ini kan aset daerah kita ini cukup banyak. Seperti yang akan kita bahas, sagu. Nah, sagu ini untuk di Kabupaten Indo kita rasa lah, kalau untuk sebulan, setahun itu mampu untuk mencukupi daerah kita. Bahkan kita mampu juga untuk memberikan ke daerah-daerah yang lainnya yang dekat lah, mampu kita supply kan. Mampu. Masalahnya pemerintah bos juga. Kompotong sekali lah. Nah, pabrik-pabrik saku yang sekarang berjalan secara mandiri, ya kan? Yang dulu yang ditampung sama pengusaha-pengusaha kan sekarang sudah mulai menurun nih. iya. Dan yang sekarang berjalan secara mandiri pun mereka masih siap untuk bertonton, yang kau tahu, Pangat Laut, ya kan? Ganden. Dan itu jumlahnya lebih mengalahkan beras yang ada sekarang, ibaratnya begitu. Tapi pertanyaan kau tuh, bagaimana kondisi sagu Linggo hari ini? Ini yang menjadi menarik. Jadi kita juga nengok nih beberapa hari ini bukan yang sekedar kita bercakap. Ya, kita memang dalam keadaan berjaga kosong nih, santai. Tapi yang kita informasikan ini kan betul, ya kan? Jadi kita sudah survei Pangat Laut, Keton, Pekake, bahkan itu di Musai. Itu berbicara masalah sagu ini, mereka ini mulai gelisah. Kenapa di dalam tong mereka itu tempat produksi sagu itu, sagu sendiri ini tak terangkat itu sampai ini. Jadi masalahnya tidak dapat ekspor keluar atau kemana. Nilai komoditinya dah hilang. Gara-gara daerah lain pun lagi lockdown juga. Iya, karena daerah lain ada lockdown, blok area. Jadi imbasnya kepada sagu daerah itu. Ya, nah di sana kan pabrik besar juga. Anggaplah kita kan ekspor ke yang kita kan kirim ke Meranti, Jambi, Lembang. Di sana pun pabrik juga, Wak. Jadi pabrik pun orang kan aktivitas dibatasi sekarang. Nah, yang tadi kan menarik nih, cakap kita masalah rokok sempurna. Hari ini baru kisru sempurna. Orang-orang tak berani nak rokok sempurna. Bagaimana besok, mau cakap bukan berdoa, kalau Bulog kena apa tak kata tadi? Dapat diisukan mungkin ada kepentingan lain atau memang kalau di Bulog kena kalau seandainya ini bukan masalah isu atau apa, kita tidak menggengpini gitu. Tapi kita juga bisa, karena posisi begini lah, mende yang tak nampak nih tadi, ya dah, mende yang tak nampak nih tadi, siapa yang tahu begitu. Kalau lah sekarang lagi heboh masalah pegawai sempurna nih, kena. Kalau lah seandainya juga di Jawa sana ya dah, ada pula kena blok juga kena. Otomatis kan stop. Nah, macam mana kita? Bagaimana kita? Iya, tentu. Mungkin kalau tempat-tempat lain, oke lah gitu. Kita apa persiapan? Untuk sementara itulah tadi kita bahas. Jadi dari awal sebelum barang ini terjadi, ya kita pemerintah itu harus mampu sekarang ini memikirkan dulu tentang sagu ini sebagai cadangannya. Dan takutnya tadi isu ataupun hal-hal yang nyata ini betul-betul terjadi, baru kita nak bicarakan, baru kita nak carikan langkah, baru kita nak memikirkan bagaimana. Sementara nanti saya takutkan sagu yang sekarang ini banyaknya tertampung tapi tidak bisa disuplai. Kalau seandainya ada isu Bulog dah tak bisa dipakai lagi kan, terkena wabah ni, virus kena dari busen atau macam mana lah pegawai kan. Jadi nanti diambil dari tempat kita, akan dibelikan oleh dari Jambi dari mana, nanti kita baru mengatasi kebijakan, mengumumkan bahawa jangan dikeluarkan. Sementara orang sudah punya opsi untuk mengambil. Sementara kita baru nak mencari langkah. Ini yang jelas gini, dampak corona, petani sagu kita pun mengalami dampaknya juga. Artinya tadi menurut kata awak, mereka tidak bisa menjual. Artinya mereka juga tidak dapat pemasukan. Ekonomi mereka juga down. Sementara pemerintah pusat mengantisipasi kesulitan itu dengan sagu gitu. Kalau kawan berpikir gini, ada kata-kata itu ada peluangnya satu, dengan sagu, dengan persoalan beras yang semakin minim, kita bisa mengangkat ekonomi petani sagu. Kedua, kita bisa membudayakan lagi sagu menjadi pangan. Sebab kawan pernah tulis, kalau salah kawan, lahan yang ada di kita Lingga itu dari Budos, Budos ini ke Selangor, ya kan? Iya. Baceneng situ. Sana lagi Melukap, Pangat Laut, Nereke, Musai, langsung ke Pekake, Pekake, Keton langsung Kudong, Tebing. Lan sagu semua tuh. 10 desa.
10 desa berjejer Dan itu adalah warisan dari zaman kerajaan. zaman kerajaan. Artinya tapi miliknya tetap milik masyarakat. Tapi bagian pertanian itu. Jadi sagu nih kalau nak tahu di Linggo orang bekerja sagu tuh umur pekerjaan sagu tuh, profesi petani sagu tuh sama tuanya dengan kerajaan Lingga. Dari 1787 itu aja lah yang kita tahu. Sebab catatan di sebelum 1787 kita belum ada dapat ini ya. Tapi kalau 1787 sampai 2020 itu umurnya 200 tahun lebih, Pak. Tadi sagu. Petani sagu. Dan sagu sudah dikembangkan di tempat kita waktu itu. Tapi hari ini Digantikan. sagu diganti, bahkan dimatikan ya, boleh dikatakan dimatikan. 233 tahun. 2 abad budaya sagu nih dok gitu di Linggo. Orang tak perlu diajar bekerja sagu, orang tak perlu diajar cara nanam sagu, orang tak perlu diajar cara olah sagu, orang tak perlu diajar cara makan sagu. Sekarang momentum ini menurutku hal yang paling menarik. Kenapa sagu yang menjadi topik ini? Pangan itu sudah jelas masalah pokok nih semua nanti. Ini masalah tak ada kerja sudah jelas ya. Kenapa sagu ini yang kita bahas nyambung dari topik sebelumnya? Ada peluang besar loh kita di sini. Kenapa tidak ditangkap momennya? Kenapa yang pemilik kebijakan tidak mengambil momen ini? Lo bila bulog sana. Bagaimana caranya? Kami kirim berapa ton nih? Atau tapi gerakan itu mungkin terlalu besar loh sana. Dan itu menurut kawan itu Kalau juga, menurut awak yang kemarin itu kan pernah kita bincang-bincang juga sebelumnya. Mulai dari kenapa bagi-bagi pangan itu dah serikan belah. Kenapa tak kita Kita budayakan sagu ini? Kalau beras Bantu-bantu masyarakat lah gitu. Bantu masyarakat. Jadi gini, skemanya tak coba ya kan. Lembaga pemerintahan lah atau ada pengusaha lah atau ada swadaya lah membeli sagu tadi yang tidak dapat dijual dan mereka membagikan kepada masyarakat gitu. Satu masyarakat butuh sagu gitu. Artinya kan ekonomi dibubutang dia lah. cuma kalau menurut kawan kalau itu mungkin jauh ya kita bercakap masalah ekonomi yang dibutuhkan permasalahan ekonomi. Tapi kawan tuh lebih menarik lagi kalau seandainya ini tadi budaya sagu ini sendiri, bagaimana di daerah ini sendiri, bukan di daerah di Lingga lah. Antisipasi utamanya kalau misalnya di lobby sama bulog tadi nak dibeli kita kirim berapa, menurut itu masih terlalu jauh kita tiap situ. Gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya pengganti pangan utama kita aja lah dulu untuk orang kampung kita nih dulu, Lokal kita nih dulu. untuk lokal kita nih aja dulu gitu. Sagu ini dari kita tahu tadi kalau permasalahannya adalah ini tak dapat nak dikirim keluar gitu. Masyarakat yang petani-petani sagu ini dalam kondisi berarti ekonominya juga sedang terganggu. Dan kenapa tidak? Nah, bagaimana antara hubungan antara petani sagu dan masyarakat kita sendiri ini ada kesinambungan untuk mengganti makan ini tadi membiasakan. Kalau kalau 1000 kakak yang menjadi petani sagu tidak? Kalau petani Dengan 10 desa tadi. bisa dikatakan begitulah, karena kan masyarakat ini kan Kalau 1000 banyak pekerjanya tani gitu. Nelayan ini kan cuma sambilan. Karena musim laut kan Musim tak tentu. tak menentu. Lagipun saya rasa Tapi di badan usaha milik daerah kita ada rumah singgah untuk nelayan. ada. Oke, lanjutkan. Nanti kita bahas itu. Jadi begini, menyambung daripada cakap kawan-kawan semua bahwa memang dalam hal ini pemangku kebijakan, baik itu pemerintah mulai daripada yang istilahnya atas sampai ke bawah, mereka ini harus sama-sama menjemput gitu kan, bagaimana mengupayakan, bagaimana menggalakkan sagu ini ya, diutamakan dulu untuk di saat kita ada wabah virus ini kan, bagaimana sagu itu diajarkan masyarakat untuk makan, bahkan itu bagaimana layaknya seorang elit politik mengkampanyekan partai mereka, ya kan seperti itu. Dan bagaimana juga Macam mana dia mempropaganda politik dengan beras gitu. dengan beras, bagaimana dia memberikan sagu ini masukan kepada masyarakat bahwa makanlah sagu. Di saat situasi seperti ini perlu sagu. Sagu ini milik kampung kita dan ini banjir lagi di tempat-tempat yang kita survei itu di Pangkat Laut, di mana itu maaf cakap pula itu satu tempat kalau orang kita ni ubah nama dia kan, tempat itu bukannya 10 atau 20 ton itu. Iya betul. Awak kan ada data. Jadi ada yang membahas soal sagu itu bukan sekedar pangan. Iya. Sagu itu budayaan, identitas, karakter gitu. Lagipun kalau memang ini digalakkan, saya rasa
untuk masalah nilai ekonomis dia kan sangat murah. Iya betul. Sangat murah sagu ini. Masyarakat pun tidak ada efek lain. Kalaupun ada macam anak-anak yang di bawah umur yang kecil memang tidak bisa makan sagu yang produknya seperti bubal, bagaimana kita ni membuat cari solusi dijadikan mie atau macam mana. Budak kecil pun tak makan padi, makan beras. Beras sagu Iya. kan ada alternatif. Apalagi sagu ni bahan dasarnya katanya intisari untuk tepung tapioka. Menurut dan, data juga dan begini Wak, kalau pernah baca kemarin itu di ada BPPT itu di BPPT BPT itu BPPT itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Wak. Jadi ini terkait plat merah dengan ya? plat merah. Dan ini juga mereka tidak mungkin mengeluarkan sebuah jurnal atau tulisan itu tanpa melakukan kajian. Iya. Kan tak mungkin. Dari hasil kajian mereka tuh ini salah satu yang penting yang kau tangkap itu begini satu, bahwa sagu ini juga ternyata bukan hanya untuk pangan yang kita tahu macam di daik sendiri, itu macam menjadi lempeng, kemudian menjadi apa namanya kebun, uban, lambu. Tapi ternyata benda ini bisa diolah lebih daripada itu begitu. bisa. Contoh ini kon baca salah satu dari ini kata dari Ibu Listiani Wijayanti. Ini yang merupakan Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT. Deputi nih yang bercakap nih, dia menyampaikan begini. Salah satu kan kerawanan dari ketika sagu ini tidak mampu diolah nih, tidak mampu dijadikan suatu yang penting untuk kita. Ini kali katanya seperti ini. Kita harus waspada agar produk sagu tidak dicuri atau dikembangkan oleh negara lain. Karena apa? Karena begini, konon kabarnya negara Malaysia telah mengembangkan gula berbasis sagu dengan randemen mendekati 100%, Pak. Malaysia. Di Malaysia itu, Di Pak. Malaysia. Cuma yang anehnya dari setiap persoalan budayaan baik apa, kita sibuk setelah barang dicuri. Iya. Dan ini cuma ketakutan kalau kita nak motor tepi jalan, kita tak takut selama, tapi kalau setelah dicuri baru kita takut. Selama ni tak pernah kita cuci, tak pernah kita simpan, tak pernah kita jaga. Jadi yang pandangan tu memang agak sedikit ini juga. Tapi terlepas dari itu, sagu ni punya manfaat yang sangat luar biasa. Selama ni kawan rasa masuknya beras itu politik juga. Kalau tak salah kawan, dulu semua orang di Nusantara ni makan sagu.